Hi everyone, welcome back to Via's Booktube channel. Aku udah lama banget nggak bikin reading vlog guys. Kenapa? Karena bikin reading vlog itu takes time banget, mulai dari filming sampai editingnya. Jadi karena aku udah mau libur, aku mau reading vlog baca buku ini, Jane's Magical Salon. Karyanya Sung Hee Park dan terbitan dari Penerbit Baca. Pas aku dapet buku ini, dalam hati aku, dalam otak aku langsung kayak, okay, I need to make a reading vlog about this book. Jadi Jane's Magical Salon ini bercerita tentang sebuah salon yang dimiliki sama yang namanya Jane. Jane itu orangnya misterius banget dan dia itu penyihir ya, karena salonnya itu magical, dimana orang-orang yang punya permasalahan sesuatu problem, kalau datang ke salon dia, di styling rambutnya and something else, itu bakalan jadi lebih lega gitu loh, kayak ada benang kusut dan langsung lurus lagi benangnya, seperti itu kira-kira. Dan so far ini aku udah baca sampai halaman 50 guys semalam, karena biar aku tahu dulu ini tentang apa. Jane ini tuh orangnya misterius banget, karena orang-orang tuh bener gak ada yang tahu dia tuh dari mana, asal kekayaannya dari apa, nama lengkapnya apa, dan tiba-tiba aja salon dia yang terkenal banget di Apgujeong itu, yang kayak semua orang datang ke sana, dia tiba-tiba harus pindah, lenyap tiba-tiba. Dan dia malah buka salonnya itu di kaki gunung Daeolsan, dimana kaki gunung Daeolsan ini udah kayak terpencil banget, bahkan jalur pendakian kaki gunung ini pun udah ditutup. So possibility untuk orang datang itu very very low. Kenapa tiba-tiba dia menghilang dari Apgujeong dan pindah ke kaki gunung ini adalah karena dia melanggar sesuatu. Kalau mereka sebut itu peristiwa itu. Nah, peristiwanya apa? Aku belum tahu apa yang dilanggar sama Jane sehingga dia harus pindah ke kaki gunung. Aku rasa ada sesuatu yang dilanggar, kayak kesepakatan atau gimana, karena dia kan punya magic gitu ya. Sampai suatu ketika ada satu orang yang datang ke salon ini, tapi bukan buat styling rambut guys, tapi dia berdarah-darah, kayak sekujur tubuhnya udah babak belur gitu. Terus akhirnya ditolong lah sama orang-orang di salon ini. Ada Jane dan juga ada beberapa stylist rambut lagi yang mereka bawa, yang istilahnya tuh masih penyihir magang karena belum sejago Jane gitu loh. Dan berdasarkan di buku ini, di halaman 36, kenapa mereka masih magang gitu loh, karena mereka bisa menjadi penyihir sungguhan kalau pengalamannya sudah tercukupi gitu loh, kalau mereka harus menata rambut dan menjadi punya pengalaman untuk menata rambut orang gitu loh. Nah sekarang karena mereka pindah, mereka nggak ada kesempatan untuk bisa benar-benar full experience untuk bisa nata rambut orang, jadi mereka nggak bisa jadi penyihir. Oh ya, by the way, dan tadi ada satu perempuan gitu yang datang babak belur, akhirnya mereka tolong lah semuanya dan dia jadi semacam orang tetap lagi, nambah formasi ya, nambah anggota di salon itu yang mereka beri nama Mimi. Sudah sampai situ aja, aku belum tahu lagi kelanjutannya apa, jadi aku mau baca dulu guys. Kita lanjut baca. Halo, aku lagi baca buku sekarang, lanjutin Jane's Magical Salon sambil makan ini, apa namanya, kue dari Monster Spoon, karena kemarin aku lagi kepik dan sekalian take away cookie dan juga beli ini, opera cake namanya. Dan menurut aku rasanya biasa aja sih. Kenapa disebut opera cake? Aku baca dari Google karena dia tuh bentuknya tuh kayak berlapis-lapis dan seperti bangunan opera gitu katanya. Tapi cookie tuh enak banget guys, especially cookie dari Monster Spoon, itu enak banget. Guys, akhirnya salon Jane kedatangan pelanggan pertamanya ya, setelah udah 3 bulan pindah salonnya ke kaki gunung dan gak ada yang datang sama sekali ya. Akhirnya ada di pelanggan, dia itu namanya Madame Zhang dan dia tuh merupakan seorang pemilik restoran burger yang terkenal gitu deh. Nah, pastinya dia memiliki masalah dan setelah keluar dari salon Jane secara ajaib dia jadi lebih relax, jadi lebih plong gitu loh rasanya. Reading update, aku udah sampai di halaman 126, dari total itu adalah 304 halaman. Jadi konsep dari buku ini adalah nyeritain berbagai pelanggan yang datang ke salonnya Jane ini, namanya salon cantik yang mana mereka pindah dari daerah yang sangat ramai di Apgujeong pindah ke kaki gunung Daeolsan. Sekarang udah di pelanggan yang ketiga dan pelanggan ini beda-beda guys, jadi mereka datang ke salon ini dengan permasalahan yang berbeda. Tentunya mereka nggak tahu ya kalau mereka datang ke salon itu bisa disembuhin atau dibikin lega lah atas permasalahan hidupnya. Mereka emang datang ke salon ini tuh secara nggak sengaja gitu loh, bukan specifically mau ke salon kayak mau ngapain rambut gitu, tapi pokoknya tiba-tiba aja datang ke sana. Kalau yang pelanggan pertama si madam yang punya toko burger itu datang tiba-tiba nemuin salonnya dan dia ngeliat di kaca ternyata wah dia udah nggak pernah ngerawat diri lagi, lokasi bukan kerja, jadinya sekalian aja deh datang ke salon itu untuk dirapihin rambutnya, di blow dan juga diwarnain.
Terus yang pelanggan yang kedua, itu dia dapet impact salonnya itu dari si madam yang punya toko burger. Dia tuh karyawan di toko burger itu. Jadinya karena dia sebel sama rambutnya, dia datang karena dia mau dilurusin gitu. Tapi ternyata dia malah bikin keputusan tentang rambut dia yang lain. Lalu yang pelanggan yang ketiga ini, yaitu punya permasalahan gitu mengenai pekerjaan, karir, dan passionnya dia lah. Yang mana passion dia itu nggak menghasilkan. Dan hobinya dia itu adalah naik gunung. Dan pas dia naik gunung, dia tuh salah turun di jalur pendakian kaki Gunung Dayosan yang udah tutup itu. Dan malah ngeliat salon. Terus dia kehausan, dia minta air ke salon itu. Cuma karena nggak enak ya, jadi dia sekalian cuci rambut dia aja deh. Karena pas dia ngaca juga, rambut dia itu udah penuh banget sama keringat dan lepek, jadi sekalian deh. Dan ketiga-tiganya tuh memiliki persamaan bahwa permasalahan hidup mereka tuh perlahan-lahan punya titik cerahnya gitu. Jadi mereka bisa lebih menerima apa yang mereka hadapin gitu loh. I think ini tuh tipe buku heartwarming yang kalian tuh nggak perlu banyak mikir. Maksudnya di sini kan nggak ada plot yang berarti atau gimana gitu loh. Cuma ngebaca cerita orang yang punya permasalahan hidup, yang tentang karir, tentang cinta, tentang insecurity, tentang fisik, dan juga tentang keluarga. Aku nggak tahu ini totalnya ada berapa pelanggan, tapi kalau melihat dari jumlah halaman sih kayaknya 3 atau 4 pelanggan lagi yang mau aku baca. Pelanggan yang keempat ini jujur menarik banget. Jadi dia itu sebenarnya karyawan biasa, mirip-mirip kayak karyawan-karyawan di Jakarta yang pergi kerja tuh harus pakai komuter lain dan ngabisin waktu lama banget. Dia tuh pulang pergi totalnya 80 menit ya. Dan karena dia pikir gak jelas gitu loh kalau cuma diem-diem doang, akhirnya dia mulai baca novel daring gitu, novel penyedia novel online. Teman-teman tahu nggak, misalkan kayak Wattpad, kayak Novelme, Karya Karsa, itu contoh novel daring yang ada di Indonesia, tapi ini versi dianya gitu lah di cerita ini. Dan semenjak itu dia mulai baca 20 bab sehari, terus ninggalin komentar di setiap bab yang dia baca gitu loh. Jadi ibaratnya itu dia mulai jadi book reviewer tapi versi novel daring, di kolom komentar aja gitu, bukan di publish yang spesifik, tapi ya setiap babnya dia komentarin gitu. Dan dia jadi terkenal gitu karena orang-orang pada percaya sama reviewnya dia. Dan orang-orang bilang, oh ya beda kalau novel daring itu kan baca harus pakai koin kan. Mereka bilang semenjak ada dia ngasih komentar, dia jadi nggak perlu buang-buang koin ke novel-novel yang memang kurang bagus. Jadi banyak orang yang percaya sama reviewnya dia, which is itu mirip sama pekerjaan aku sekarang ya, aka book reviewer. So pekerjaan dia menarik banget loh. Makanya dia sekarang udah jadi full time karena dia pengangguran sekarang, nggak kerja lagi. Anyway, aku gak mau kasih tahu permasalahan dari tokoh-tokohnya ini apa ya, karena bakalan spoiler. Bakal lanjut besok lagi. Soalnya ini tuh hari Sabtu. Aku kayak udah lumayan ngantuk gitu, jadi aku mau skincarean aja. Dan aku juga besok harus bangun pagi karena aku mau ke gereja. Good night. Halo all, ini udah keesokan harinya. Aku mau update perjalanan membaca aku. Aku tuh sekarang udah di halaman 211 dan udah di pelanggan salon yang ke-6. Namanya tuh Hewon. Jadi dia itu adalah seorang anak public figure gitu yang terkenal banget. Ibunya benar-benar nunjukin kalau mereka tuh keluarga yang perfect. Tapi memang ada salah satu kecacatan yang bikin ibunya tuh ngerasa keluarga jadi nggak lengkap karena akhirnya dia pisah sama suaminya. Jadinya ibunya Hewon ini ngurusin 2 anaknya dia, Hewon sama adiknya, itu benar-benar ngikutin apa yang dia mau. Hewon sepanjang hidupnya itu tuh gak pernah ngelakuin apa yang dia mau dengan keputusan dia sendiri. Semuanya tuh berdasarkan keputusan ibunya. Mulai dari sekolah, pasangan, pekerjaan, gaya rambut, gaya pakaian, tuh semuanya ibunya nentuin. Cuma satu aja nih Hewon melanggar apa yang ibunya mau gitu loh. Yaitu adalah Hewon memutuskan untuk bercerai sama suaminya. Mulai dari situ ibunya menyingkirkan Hewon dari hidup ibunya yang kayak gak mau berkomunikasi. Bahkan Hewon itu gak boleh datang ke pernikahan adiknya. Jadi di hari dimana adiknya Hewon ini nikah, Hewon itu malah pergi mendaki ke Gunung Dayosan. Cuma kan kaki Gunung Dayosan itu jalur pendakiannya tutup kan, makanya dia malah ketemu sama salon ini. Salon cantik si punyanya Jane. Seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, kalau emang semua orang yang pergi ke salon ini tuh nggak ada yang benar-benar 100% mau pergi ke salon gitu. Biasanya karena nggak sengaja aja. Kelima, pelanggan sebelumnya aku nggak ceritain masalahnya apa. Cuma yang sekali ini aku mau ceritain satu aja karena menarik dan aku ngerasa kayak lumayan heartbreaking ya. Aku mau bacain bagaimana perasaannya Hewon waktu berargumen lah sama ibunya, namanya tuh Jong Ji Hwa. Dan Hewon tuh ngatain ini kepada ibunya, ibu tidak sadar kalau sekarang ibu sedang melukaiku. Terus ibunya jawab, makanya seharusnya kamu tidak mengecewakan ibu seperti itu.
Terus Heaven jawab, hanya satu kali aku melakukan itu. Aku selalu menuruti kehendak ibu. Sekolah, pekerjaan, bahkan makanan dan pakaian semua aku lakukan sesuai kehendak ibu. Tetapi hanya karena satu kali aku tidak menuruti dan memutuskan untuk bercerai, lalu ibu menghukum aku seperti ini. Terus ibunya jawab lagi, kamu harus bertanggung jawab atas ulahmu. Ibu tidak bisa membiarkan nama ibu juga ikut tercoreng. Terus Heaven menjawab lagi, ternyata ibu lebih mementingkan reputasi ibu dibandingkan diriku ya. Yaitu dibalik reputasi seseorang public figure yang dipertahankan mati-matian, biasanya mereka rela berlaku apapun demi mempertahankan reputasi itu, termasuk kalau di sini menyakiti anaknya sendiri yaitu Heaven. Terus akhirnya dia masuk ke salon itu dan si Jane ini nawarin, mau gak kamu warnain rambut kamu ungu atau gimana? Karena si Jane tahu kan permasalahan Heaven yang selalu nurutin kemauan ibunya dan bahkan dia nggak pernah ngecat rambutnya dia karena ya dia takut sama ibunya gitu. Akhirnya berbekal dari situ dia kayaknya pengen bukan revenge sih, kayak kalau dari zona nyaman akhirnya Helen ngewarnain rambutnya. Ya biasanya aku mau lanjut baca dulu ya. Aku udah kehilangan lost track. Aku tuh udah sampai pelanggan yang keberapa karena kayak udahlah aku berhenti ngitungin ini tuh ada berapa pelanggan totalnya. Pokoknya selain nyeritain background masalah para pelanggan yang datang ke salon Jane ini, kita juga bisa ngeliat background atau latar cerita dari para staff penata rambut yang ada di salon ini. Totalnya ada 4 penata rambut sekarang yang ikut Jane. Ya memang awalnya mereka tuh bukan karyawan tetap, cuma ikutan pindah ke Gunung Dayosan. Itu ada Kak Sodok, Guru Sevia, Bobo, dan juga Mimi. Nah, mereka berempat ini semua ternyata punya masa lalu yang lumayan kelam, yang lumayan sulit lah ya untuk diceritain. Tapi ya, sepanjang mereka bekerja lagi di salon baru ini, kita diceritain juga sama penulis ya latar mereka gimana akhirnya bisa ikut sama Jane. Kayak apa yang mereka laluin, dan latar dari cerita mereka beda-beda sih. Ada yang karena toxic relationship, ada yang karena ditelantarin, dan lain-lainnya. Tapi untuk Jane sendiri, aku masih belum tahu. Di sini masih belum diceritain latar belakang Jane bisa jadi penyihir dan kayak begini tuh gimana, aku sama sekali nggak tahu. Padahal aku udah di halaman sekarang itu 257, which is sudah 40-an halaman lagi aku selesai, tapi aku masih belum tahu gitu. Cuma untuk peristiwa itu yang bikin dia pindah dari area terkenal di Apgujeong, akhirnya pindah ke kaki Gunung Dayosan, itu aku udah tahu sih peristiwanya tuh apa. Karena ya udah nggak boleh spoiler. Ternyata bener dugaan aku, 40 halaman terakhir di ending itu adalah nyeritain backgroundnya si Jane, gimana dia bisa jadi penyihir, dan apa saja yang dilaluin. Pokoknya intinya karakter di semua buku ini tuh punya masa lalu yang gak mengenakan lah ya. Dan aku udah selesai baca buku ini. Ini emang tipikal buku magical realism yang heartwarming, yang permasalahan hidupnya dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bukan dibuat-buat gitu loh, permasalahan ini memang banyak orang yang ngalamin. Kalau boleh di recap, aku suka banget sama gaya cerita di buku ini karena aku ngerasanya kayak lagi nonton sebuah film loh. Soalnya di buku ini tuh cuma pakai POV dari orang ketiga ya, alias ada satu narator yang menceritakan semua kisah dalam tokoh buku ini. Aku juga suka bagaimana penulis itu nge-portray permasalahan yang ada sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Terlebih lagi ide ceritanya memang unik ya, ada sebuah salon yang memperbaiki rambut kamu sekaligus bikin hati kamu lega atas permasalahan yang kamu punya. Walaupun mereka sampai akhir, sampai pulang pun nggak tahu kalau itu disebabin karena Jane. Cuma mereka tahu kalau salon itu tuh bagus, ada makna, ada value-nya. Cuma memang ada bagian yang aku bingung karena nasihat-nasihat yang Jane kasih tuh sebenarnya lebih berhubungan ke rambut walaupun berhubungan ke permasalahan hidup mereka. Jadi kayak ada pengandaian dari permasalahan rambut, misalnya kalau rambut kamu ketutupan sama pori-pori ya hidup kamu begini gitu loh. Dia kasih analoginya tuh berdasarkan permasalahan rambut. Kalau rambut kamu ikal, kalau rambut kamu potongan yang gak rata, artinya adalah begini. Tapi yang aku bingung adalah kenapa bisa semua karakter nangkep maksudnya Jane. Jadi tiba-tiba pada bisa langsung plong, pada bisa langsung figure things out on their life. Itu aja sih yang beberapa kadang agak klise. Terus endingnya yang bener-bener ending di akhir tentang para penata rambut dan juga para penyihir ini, aku suka banget. Mereka tuh get together, mereka datang dari latar yang berbeda, kepribadian mereka beda, karakter mereka beda, fisik mereka beda, tapi mereka tuh kayak punya satu tujuan dan kayak dibarengi dengan satu atap, yaitu pengen
bisa jadi penyihir dan pengen bisa ngegembirain hati orang-orang. Terus aku juga suka sama argumen-argumen mereka kalau misalkan ada yang terdampar di salon, kan seperti aku bilang rata-rata dari mereka tuh nggak beneran datang salon karena mereka biasa ada karena marah bahaya, misalkan mabok dan nyalah ngira kalau salon itu tuh adalah hotel. Terus mereka tuh sering bertengkar gitu loh, para penata rambut atau para penyihir magang ini, kayak ini harus kita rawat atau enggak nih, karena kan sebenarnya mereka bukan pelanggan gitu. Itu sebenarnya kocak sih, karena kepribadian mereka misalkan contohnya Bobo biasanya tuh lembut dan lebih kasihan kalau lihat orang, beda dengan Kak Sodok yang lebih tegaan gitu sama orang. Tapi tetap aja keputusan akhirnya adalah di si Jane ini, kepala salonnya. Overall aku mau kasih buku Jane's Magical Salon ini 4 bintang dari 5 bintang. Aku suka banget dengan premis ceritanya, dengan cara mereka menceritakan kehidupan, permasalahan, struggle yang orang-orang masa kini punya, tapi dibalut dengan gaya cerita yang unik, cantik, menyentuh, dengan genre magical realism. Kalau teman-teman kepo mau beli bukunya juga, nanti aku taruh linknya di description box di bawah. Terima kasih udah ngikutin perjalanan aku baca buku Jane's Magical Salon. Sampai jumpa di reading vlog berikutnya. Bye-bye!